Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kurakon. Animenya dari Kunikahi Teman Satu Kelasku Yang Ku Benci. Anjay, kayak sinetron aja gitu kan judulnya. Nah, jadi ini mengenai preview untuk alur cerita yang akan ada pada episode keempatnya itu sendiri ya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah preview dan juga sinopsis episode keempatnya keluar, aku jadi sedikit bingung. Kok jauh banget gitu kan? Ya, jadi sebagian besar preview untuk episode keempatnya itu sendiri berada di volume kedua pada chapter ketiganya. Ya, chapter ketiga. Udah mau masuk setengah bagian light novel untuk volume keduanya itu sendiri, yaitu mengenai hantu yang ada di rumahnya si Saito dan juga si Akane. Tapi ya udahlah gitu kan, jadi kita coba bahas aja lah gitu. Nah, jadi pada suatu malam Akane susah tidur karena merasakan hawa yang tidak mengenakan ya di sudut gelap yang ada di rumahnya. Dimana beberapa hari ini Akane selalu saja melihat sosok bayangan yang berada di balik kegelapan rumahnya. Dan Akane kira itu adalah sosok dari hantu. Ditambah lagi ada yang memainkan sekring listrik rumah mereka, membuat Akane ketakutan dan memeluk dengkulnya sambil menyembunyikan mukanya dari arah kegelapan. Dimana Akane terus-terusan berteriak kalau ia baru saja melihat hantu yang membuat Saito juga ikutan panik. Dimana Saito yang sudah mencoba untuk mencari kesana kemari keberadaan hantu tersebut akhirnya menyerah dan mulai ingin tidur saja gitu kan, karena nggak ketemu apa-apa. Nggak ketemu hewan ataupun nggak ketemu sesuatu yang menyerupai hantu yang dibilang sama si Akane. Namun ya Akane menolaknya. Akane terus memaksa Saito untuk terjaga dan tidak boleh tidur. Karena ya Akane itu takut ya kalau si Saito tidur, dia bakalan diganggu sama hantu tersebut. Nah, malam berikutnya Akane mencoba untuk tetap terus terjaga sambil mencari cara agar bisa mengusir hantu tersebut dari rumah mereka. Dimana Akane banyak membaca buku soal pengusiran hantu, namun tetap saja di sini si Akane itu ketakutan gitu kan. Dimana Akane berkata kepada Saito ya, kalau dia itu baru saja mendengar langkah kaki di ruang tamu saat sedang belajar di kamarnya. Ya, awalnya Saito menanggapi keparnoan si Akane dengan sikap yang santai banget gitu kan, sambil baca novel mesum lagi. Namun karena Akane terus-terusan merasa ketakutan, Saito pun akhirnya menawarkan Akane untuk memakai meja belajar dirinya. Oh ya, seperti yang sudah kalian tahu kalau di dalam rumah barunya si Akane dan juga Saito itu terdapat ruangan khusus miliknya si Saito. Ruangan yang menyimpan semua barang-barang Saito yang kebanyakan adalah buku pelajaran. Namun setelah Akane kembali merasa nyaman, Akane pun berkata kalau ia ingin segera mandi. Namun yang jadi masalah itu adalah Akane masih takut gitu. Jadi Akane meminta Saito untuk menemaninya, namun Saito tidak boleh melihat dirinya. Di mana Saito yang awalnya menolak lantas mau tidak mau harus menemani Akane ke kamar mandi. Ya, di sini posisinya si Akane itu mandi dan Saito membelakangi tubuhnya. Tentu saja Saito berada di sisi luar pintu gitu kan, dan mencoba untuk menunggu Akane sampai selesai mandi untuk jaga-jaga kalau saja Akane ketakutan karena sosok dari hantu tersebut. Ya, di sini Akane itu masih takut ya kalau saja dia memejamkan matanya dan sedang sabunan, tiba-tiba hantunya muncul gitu kan. So, singkat cerita, saat berada di sekolah, Saito mengalami kantuk yang sangat begitu berat gitu. Karena Saito yang menemani Akane bergadang semalaman. Nah, di sini Saito tuh malah tertidur di ruang kelas selama jam pelajaran. Namun ya, untungnya ada Himari di sini yang membangunkan si Saito saat pelajaran telah usai, di mana Himari berkata, apakah Saito bergadang sambil menonton film porno hingga mengantuk seperti ini? Dan pertanyaan itu lantas langsung membuat Saito terkejut gitu kan. Nah, di sini Himari mencoba untuk terus-terusan menggoda si Saito meskipun Saito pura-pura tidak menyadari dan juga merasakan hal tersebut. Namun semua menjadi jelas saat Himari mencoba untuk berbisik kecil di telinganya si Saito, mengatakan apakah dirinya adalah tipe yang Saito sukai, dan itu membuat telinganya si Saito memerah. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, Himari lantas langsung pergi ya gitu kan, sambil berkata ya semua itu hanya bercanda. Dan Himari pun pergi meninggalkan si Saito. Namun saat si Himari sudah pergi gitu kan, si Se tiba-tiba saja muncul dari balik mejanya si Saito, mencoba untuk mempertanyakan apa yang sedang kakaknya lakukan. Dimana Saito yang mencoba untuk mengalihkan perhatian si Se dari si Himari, lantas langsung berkata kalau sejak kejadian hantu di rumahnya, hubungan dirinya dan juga Akane menjadi membaik. Tidak banyak pertengkaran yang terjadi sebab Akane membutuhkan bantuannya dari si Saito. Ya, singkat cerita, sambil jalan-jalan dengan si Shisei gitu kan, Saito bercerita mengenai hantu yang dilihat Akane di rumahnya. Dimana karena pernikahan Saito dan juga Akane harus dirahasiakan, makanya si Saito enggan untuk bisa meminta pertolongan orang lain. Dan karena Shisei ini tuh adalah orang yang super aktif gitu kan, akhirnya Shisei pun mencoba untuk membantu mereka berdua
mencari hantu tersebut. Ya, setelah sampai di rumahnya, Shisei mencoba untuk berkeliling memasuki ruang belajarnya si Saito dan menemukan novel dewasa yang disembunyikan sama si Saito. Yang mana hal itu membuat Akane menjadi marah gitu kan, dan gak percaya kalau Saito menyimpan buku seperti itu. Namun karena fokus saat ini adalah mencari keberadaan hantu yang ada di rumah mereka, Shisei pun akhirnya kembali lagi berkeliling dan akhirnya menyimpulkan kalau hantu tersebut itu adalah dirinya sendiri. Ya emang kocak gitu kan si loli yang satu ini gitu. Dimana Shisei mengaku kalau akhir-akhir ini ia sering datang ke rumahnya si Akane dan juga si Saito dan berkeliaran seperti layaknya hantu. Yang mana mendengar hal itu Akane menjadi lebih lega, namun Saito merasa marah karena Shisei yang masuk ke rumahnya itu secara diam-diam dan nggak ngomong-ngomong gitu kan. Dan saya itu juga mempertanyakan bagaimana caranya Shisei bisa masuk ke dalam rumahnya. Ya, sebagai hukumannya Shisei pun akhirnya diajak untuk bermain video game bersama dengan Saito. Dimana bagaimanapun juga Shisei adalah orang terdekat Saito ya, setelah Saito dibuang oleh kedua orang tuanya karena perebutan hak waris dari kakeknya tersebut. Dimana melihat kedekatan Saito dan juga Shisei membuat Akane menjadi cemburu meskipun dia tahu kalau Saito dan Shisei itu adalah keluarga. Nah, semua hal itu harusnya bisa kita lihat ya nanti pada episode keempat dari animenya Kurakon yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 24 Januari 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.